Pemirsa, isu dua poros koalisi kembali muncul mendekati masa pendaftaran Capres-Cawapres. Mengapa isu ini muncul kembali? Benarkah di sisa waktu yang ada dua poros masih mungkin terjadi? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan Eriko Sotarduga, Wasekjen PKB Saiful Huda, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam. Oke, ke Bang Eriko dulu ya. Bang Eriko, jadi sebelumnya Bang Eriko sendiri, kemudian juga Arya Bima pernah mengatakan dua poros koalisi masih mungkin terjadi. Apa sih yang mendasari perhitungan masih mungkin terjadi itu? Mbak Silvi, Mas Saiful Huda, Mas Burhanuddin Muhtadi, saya rasa kita sepakat dengan satu prinsip yang namanya politik, the art of possibilities. Di dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin kecuali menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin, kan begitu. Yang ada kemungkinan itu besar, sedang, atau kecil. Mbak Silvi masih ingat bahwa di beberapa media massa dan media TV bulan Agustus awal saya sudah sampaikan di sini sekarang 3 poros, tapi bisa saja menjadi 4, bisa saja menjadi 2, tapi kemungkinan yang paling kecil menjadi 2 poros pada saat itu. Nah, awal September kita masih bertemu Mbak Silvi, saya sampaikan saat ini bukan berarti tidak bisa 4 poros, tapi 4 poros yang kemungkinannya paling kecil. Justru yang mungkin sekarang yang kurang lebih bisa seperti 3 poros, besarnya kemungkinannya adalah 2 poros. Nah, itu juga yang menjadi kemungkinan sampai nanti kurang lebih hampir sebulan lagi untuk pendaftaran baca pres dan baca wapres. Kenapa, Mbak Silvi? Tentu itu pertanyaan yang sama yang selalu diungkapkan. Bahwa apa saja bisa terjadi, Mbak Silvi. Apa saja bisa mungkin. Karena kenapa? Apapun juga setiap partai, setiap poros ingin menang. Nah, ini yang harus dihitung dengan benar. Nah, terkadang kita kan merasa kita sudah mencukupi dengan hasil survei. Tentu Mas Burhan yang lebih paham. Nah, tetapi kan kalau kita lihat hasil survei juga, apakah sudah ada yang betul-betul mendominasi sehingga memastikan menang? Nanti Mas Burhan bisa menjawab bahwa ini juga yang dilihat faktor-faktor segala kemungkinan ini. Dan jangan lupa, terakhir Mbak Silvi, yang memungkinkan untuk menang itu kan yang memilih itu rakyat. Nah, bagaimana respon dari rakyat itu sendiri? Nah, itu setiap hari menjelang pendaftaran ini, itu akan menjadi semakin dinamis. Dan ini bukan tidak mungkin, banyak faktor. Nanti kalau saya sampaikan faktor-faktornya tentu tidak enak kalau saya ungkapkan di sini secara terbuka. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa memungkinkan dari 3 bisa menjadi 2. Seperti itu Mbak Silvi. Oke, banyak faktor iya Bang Eriko, tapi PDI Perjuangan sebetulnya menghendaki tidak terjadi 2 poros. Loh, kalau di kami pada dasarnya apa yang terbaik untuk rakyat, itu yang terbaik untuk kami. Karena kami sendiri kan jujur saja sudah punya calon presiden dan itu diputuskan dalam kongres yang diberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, untuk menunjuk siapa yang menjadi bakal calon presiden. Nah, kami sudah punya bakal calon presiden. Nah, kalau yang lain berkenan untuk bersama-sama, why not, Mbak Silvi? Tidak ada yang salah dalam hal itu, kan begitu. Kalau misalnya terjadi penggabungan, katakan Mas Ganjar menjadi bakal calon presiden, kemudian bakal calon wakil presidennya, ya saya tidak mau berandai-andai, tidak mau menduga-duga, karena ini Mbak Silvi ini mancing-mancing terus ini untuk menyampaikan siapa yang dimaksud. Nah, saya mencoba untuk tidak terpancing begitu Mbak Silvi, tetapi sebetulnya belum saya pancing, ini sepertinya sudah terpancing sendiri Bang Eriko. Oke, Bang Eriko, karena waktu Anda cuma bisa sampai pukul 18 ya, jadi saya tanya ke Anda lagi nih Bang Eriko. Bang Eriko, tapi kalau secara hitung-hitungan politik, PDI Perjuangan pastinya harus menghitung ya. Apakah sampai sekarang hitung-hitungan kemungkinan untuk bersanding, Ganjar ini bersanding dengan katakanlah Prabowo atau Anies Baswedan itu masih ada tidak? Ini baru saya tanya nih. Tadi saya sudah sampaikan Mbak Silvi, apa yang tidak mungkin dalam dunia politik, tinggal kemungkinan itu besar, sedang, atau kecil. Nah, saya harus jujur, kemungkinan yang jauh lebih kecil atau sangat kecil, atau katakan ya sangat kecil kemungkinannya ya dengan Pak Anies karena beliau mengusung perubahan. Sedangkan kita kader PDI Perjuangan, kader utama PDI Perjuangan, Bapak Presiden Joko Widodo itu hasil survei 82% menginginkan meneruskan program beliau, bahkan memberikan yang lebih baik dari yang sudah beliau berikan. Itu yang diinginkan oleh rakyat.
Dan itu hanya ada pada dua poros, yaitu poros kami dan Pak Prabowo. Ya jujur saja, poros Mas Ganjar dan poros Pak Prabowo. Nah, apakah ini tidak mungkin untuk bergabung? Kan itu yang Mbak Silvi mau tanyakan. Tadi saya sampaikan. Seberapa besar peluangnya Bang Eriko? Loh, kalau ini Ganjar dengan Prabowo dalam pertemuan ini, Mas Saiful Huda kan sudah senyum-senyum dia ya. Kalau dalam pertemuan terus ya sudahlah, kita bersama-sama begitu ya kan. Nah, terus Mas Ganjar capresnya kemudian wakilnya Pak Prabowo, why not? Kenapa tidak? Ini ya tinggal menyampaikan kepada para ketua umum, dan begitu juga Pak Presiden Joko Widodo bersama Mas Ganjar. Saya rasa itu mungkin sekali. Artinya kemungkinan itu ya jauh lebih besar. Tapi juga kita harus realistis, Mbak Sylvia. Apapun kan koalisinya atau kerjasamanya Mas Saiful Huda kan itu yang sudah berubah ya. Saya lupa kadang-kadang kalau Mas Saiful Huda ternyata udah di koalisi yang berbeda kan begitu. Maaf ya Mas Saiful Huda, ini kadang-kadang saya lupa. Saya pikir masih dan karena sudah di koalisi berbeda, makanya munculnya dari PKB ini muncul lagi soal isu dua poros. Bahwa Mas Saiful Huda itu sama-sama dengan kami terus. Ya inilah kadang-kadang yang agak membuat saru ini kan. Ya seperti itulah. Jadi bukan tidak mungkin Mbak Silvi bahwa kemungkinan itu ada dan besar untuk hal itu. Tapi sekali lagi kembali kepada pilihan masing-masing partai dan juga poros. Seperti itu, Mbak kita dengarkan dulu ya analisa dari Mas Burhan. Mas Burhan, di sisa waktu yang ada, sebetulnya dua poros itu adalah mission possible atau mission impossible sih? Begini Sylvia ya, kalau ditanya dari sisi peluang, peluangnya kecil kalau melihat konfigurasi politik sekarang. Karena pertama, kalau misalnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar bersatu, pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang mengalah sebagai cawapresnya. Sementara kedua capres ini itu masih punya potensi untuk menang. Jadi kalau misalnya elektabilitas Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih statistically tight, kemungkinan besar keduanya akan ngotot maju sebagai orang nomor satu. Tetapi kalau misalnya ada hitung-hitungan di putaran kedua, potensi salah satu di antara kedua nama tadi kecil untuk menang, dan saat yang sama Mas Anies mengalami peningkatan elektabilitas di beberapa minggu jelang pendaftaran, bisa jadi munculnya dua poros itu akan menjadi kenyataan. Jadi kalau misalnya Mas Anies mengancam elektabilitas peringkat pertama dan punya potensi untuk menciptakan kejutan di putaran kedua dengan asumsi 3 capres maju, kemungkinan perjodohan politik antara capresnya Bung Eriko dan capresnya, bukan Mas Saiful Huda lagi ya, capresnya Gerindra, ya kemungkinan akan terjadi. Tapi lagi-lagi per hari ini konfigurasi itu agak kecil. Karena masing-masing masih punya potensi untuk menang, dan Mas Anies meskipun masih tercecer di peringkat ketiga, tetapi selisihnya kan tidak terlalu jauh. Terakhir nih ya, terakhir ke Bang Eriko sebelum Bang Eriko berpindah ini. Bang Eriko, jadi apakah betul itu syaratnya jika Ganjar ini mau bersatu dengan Prabowo, itu harus karena elektabilitas Anies tiba-tiba di survei beberapa minggu terakhir itu meroket? Ya, sekali lagi politik adalah seni segala kemungkinan. Ya walaupun sebenarnya Mas Burhan ini juga kalau beliau konsisten dengan hasil surveinya, ya pasti beliau sebenarnya sudah bisa menjawab kemungkinan besar kecilnya itu kan dari hasil survei ini. Jadi ini menarik nih, makanya kenapa saya sampaikan tadi bahwa ini bisa saja segala hal mungkin, tetapi kemungkinannya memang harus saya akuin bukan sangat besar karena semua masih mungkin untuk maju. Tetapi dalam 2-3 minggu ini Mbak Sylvia, nanti lihat perkembangan yang kita menarik. Lihat perkembangannya ya, tapi ditahan dulu Bapak-bapak, kita harus jeda dulu untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.